Sebetulnya kalau kita gambarkan itu, diilustrasikan itu, kalau bila kita datang kepada yang kita tuju ataupun Maha Suci itu sendiri atau Tuhan, kalau kita datang kepadanya itu dengan keadaan entah itu bahagia ataupun bersedih, dan kita menangis kepadanya, maka ya Maha Suci itu dia lebih menangis lagi. Penyambutannya tuh dia menangis, entah itu bahagia ataupun bersedih, dia tetap mengeluarkan air mata. Nah, kalau dibalik ke kita, jika kita mendapatkan suatu hidayah ataupun pencerahan dari Maha Suci itu sendiri, ini kita juga menangis, mengeluarkan air mata. Kalau itu suatu pencerahan baik atau bagi diri kita, itu ya, kita mengeluarkan air mata, tandanya bersyukur. Bersyukur. Tetapi kalau itu suatu ujian atau peringatan karena kita sudah melupakannya, begitu kita diberi ujian atau peringatan, ya kita harus mengeluarkan air mata. Ya tetap bersyukur. Bersyukur. Kenapa harus melalui itu, harus melalui ujian kan gitu? Tidak peka setiap yang disuguhkan kepada kita tidak peka, harus melalui ujian itu. Tapi ya masih bersyukur karena kita masih diberi kesadaran, masih sadar bahwa itu ujian buat kita supaya kita tuh menanamkan cinta kasih sayang. Contohnya ya banyak. Kadang itu ya seperti itu, Maha Suci ataupun Tuhan itu kadang dia merendah kita yang egonya tinggi, karena diberi suatu petunjuk apa itu tidak peka, sudah merendah. Kalau Tuhan itu menjadi tinggi, ya jangan kaget gitu. Kita tetap menangis itu penyambutan kita harus legowo. Makanya di situ kalau kita paham tentang itu, jika Tuhan atau Maha Suci memberi petunjuk kepada kita dengan cara perjalanan kehidupan itu tadi, ada rasa mungkin enak tidak enak, nah kita bagaimana penyikapannya, peka tidak di situ. Nah ini 20% malah. Selebihnya ya kita praktekkan sendiri-sendiri. Terkadang kitanya yang lebih memunculkan egonya kita, diberi petunjuk mungkin apa gitu, kesandung, kok tidak peka-peka, mungkin selalu banyak saja masalah itu kita nggak peka. Lah itu karena kita egonya masih tinggi. Nah, Tuhan di situ masih ataupun hidup itu masih merendah terus. Benar. Nah, kalau kita terbangkit kesadarannya, ya keluarkanlah air mata. Entah itu kita berada di bawah ataupun di atas, ya tetap keluarkan air mata. Dalam artian air mata itu bukan selalu kita merasa kerdil, itu tidak. Maksudnya dan keadaan kita melebur tadi, ya kita wajib kita syukuri. Wah, kita tetap mengeluarkan air mata, ternyata saya masih bisa seperti itu. Terima kasih, bahagia.
Ketika kita terjatuh ya undang-undang mengeluarkan air mata itu biar tidak, kalau mendapat pencerahan misalnya sudah merasa wah ini aku dan dia ini sudah tidak ini ya sudah itu nanti ujung-ujungnya kan ke situ. Letaknya Manunggal Jati di situ. Saat kita tutup mata ya diam, di saat kita buka mata dia diam, yang diam pikirannya, batinnya selalu dalam sikon tentram. Setelah lepas sedikit ya kita segeralah mengeluarkan air mata. Rasanya mulai nggak ada ya, mulai hambar kok, melihat sesuatu ini kok nggak ada rasanya, aneh. Biasanya melihat kopi ini bisa bahagia, bisa ini kok tidak ya, biasa-biasa saja. Lah itu segeralah untuk mengeluarkan air mata. Ya mohon ampun, mohon ampunan, tidak ada cara lain. Karena jangan sampai kita ini terlepas dari kemanunggalan. Tanda-tandanya seperti itu, melihat sesuatu tuh nggak ada rasa, nggak ada rasa. Makanya kita hadirkanlah Tuhan. Jangan kita main rasa-rasaan. Kalau sudah seperti itu nanti akan terjerumus bahwa kita sudah dikuasai oleh ego, pamrih, dan arogan. Ya, jangan gengsi juga. Intinya jangan gengsi, karena itulah wujud cinta kasih sayang kita yang kita rasakan, yaitu wujud cinta kasih sayang Maha Suci juga, Tuhan juga. Nah, kalau kita sudah nggak ada ini kok saya berjalan ini sakar pede, nggak ada rasa, perasaan sudah saya doa kok sempurna, ini menyempurnakan, tapi kok nggak ada rasa di situ, nggak connect. Nah, itu berarti kita sudah dikuasai oleh ego, pamrih, dan arogan. Segeralah memohon ampunan, karena sejatinya Maha Suci itu tidak mau dia diduakan. Ya ini yang sering saya rasakan sendiri ya, seperti itu. Oleh apapun, contoh halnya yang kita bimbing saat ini, nah kita jangan terpengaruh oleh yang kita bimbing. Namanya orang mau mencapai tujuan, dia harus berupaya. Jangan mengaku beriman kalau aku belum mengujimu. Itu kan sebagian dari ujian. Wah ini besok ketemu lagi, terus mengeluh terus, tidak akan bisa ketemu di situ. Pemahaman tentang rasa kita miliki, yang sudah kita jalani setiap harinya, jangan sampai kita melakukan tuh rasanya hambar, nanti akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Karena tidak gampang, Manunggal Jati itu tidak gampang, bukan hanya di Patra. Patra itu mudah, mesti tinggal menang, apapun yang itu penting menang, ngono wes. Pikiran nggak ada pikiran apa-apa, ya mau ini kan mau bagaimana guys, gampang. Tetapi yang paling sulit dilaku gelar saat kita buka mata itu, menghadapi sesuatu itu yang sering pribadi juga merasakan. Pada akhirnya kok hambar, melihat apa-apa kok nggak ada ini ya, biasa-biasa lah. Itu tanda-tanda kita sudah terpisah dari kemanunggalan. Segeralah kita memohon ampunan,
kalau dilihat dari ceritanya Bapak kemarin dari bagian 1 sampai ke 5 itu sampai tamat itu bagi saya itu pelajaran yang sangat dalam sekali untuk mengambil itu, dengan memikirkan keluarga, dengan memikirkan ini, dan akhirnya kita lupa sejatinya diri kita kan sebenarnya kita lupa, menangis, memohon ampun, yang ahlinya saja masih seperti itu, apalagi kita ini sering bercampur aduk di dalam kehidupan. Kemauan rayu